Keesokan paginya, saat sarapan, sang istri tiba-tiba bertanya, apakah Rojali masih ingat janji saat melamarnya. Tanpa ragu, Rojali menjawab bahwa ia akan mencintainya selamanya. Sang istri kemudian bertanya, bagaimana jika ia jatuh cinta pada orang lain? Rojali langsung bersumpah dengan nada penuh keyakinan. Namun bagi sang istri, semua itu hanya terasa sebagai kepalsuan yang menjijikkan. Mereka pun pergi bersama ke rumah sakit. Untuk menjaga penampilan, Rojali menyiapkan bunga dan makanan manis, berpura-pura menjadi suami yang penuh perhatian di depan orang lain. Ia menempatkan istrinya di ruang tunggu, sementara ia mencari alasan untuk pergi menemui wanita tersebut. Dalam terburu-buru, ia lupa membawa kartu identitas kerjanya. Sang istri yang melihat itu berinisiatif mengantarkannya. Namun di sebuah lorong, ia tanpa sengaja mendengar percakapan dua perawat, yang menyebut bahwa Rojali pergi ke ruang jenazah bersama wanita lain. Saat itulah ia menyadari, seluruh rumah sakit sudah mengetahui perselingkuhan itu. Hanya dirinya yang selama ini dibodohi. Sementara itu, Rojali panik karena kehilangan kartu identitasnya. Ia bahkan mengancam para perawat agar tidak mengatakan apapun di depan istrinya. Namun ketika kembali, sang istri melihat bekas mencurigakan di lehernya. Rasa muak pun langsung menyergap. Rojali bersumpah akan tetap berada di sisinya sepanjang hari. Namun bahkan sebelum ia selesai berbicara, panggilan dari wanita lain masuk. Tanpa ragu, ia meninggalkan istrinya begitu saja. Tak lama kemudian, sang istri menerima pesan dari wanita tersebut yang dengan bangga mengatakan bahwa hanya dengan satu panggilan, Rojali langsung datang. Ia bahkan mengirimkan laporan kehamilan bahwa ia tengah mengandung anak Rojali. Amarah sang istri memuncak. Sisa perasaan yang masih mengikatnya akhirnya benar-benar lenyap. Keesokan harinya, ia menghapus seluruh data pribadinya agar tak bisa ditemukan. Ia menyerahkan semua bukti perselingkuhan kepada seorang pengacara dan meminta agar proses perceraian segera dilakukan. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk hidup hanya untuk dirinya sendiri. Setelah pulang, ia menerima telepon dari Rojali. Ia mengatakan akan pergi perjalanan bisnis selama 1 minggu dan menyuruhnya menjaga diri. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa itu akan menjadi percakapan terakhir mereka 7 hari kemudian. Pada hari keberangkatannya, sang istri membakar semua foto kenangan mereka selama bertahun-tahun. Ia mengirim pesan terakhir mengingatkan Rojali untuk membuka kotak yang telah ia tinggalkan. Namun yang membalas justru wanita tersebut. Ia mengatakan bahwa Rojali sudah menemaninya memeriksa kandungan, dan bayi mereka baru saja bergerak. Rojali terlihat sangat bahagia. Hati sang istri benar-benar membeku. Dengan koper di tangan, ia melangkah menuju bandara, siap memulai hidup baru yang sepenuhnya untuk dirinya sendiri. Di saat yang sama, Rojali sedang berjalan bersama wanita tersebut. Secara kebetulan, mobil sang istri melintas di depan mereka. Saat melihat istrinya di dalam mobil itu, ia langsung terdiam, mengira ia datang untuk memergoki dirinya. Namun kali ini semuanya sudah terlambat.